بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أما بعد, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang sama berbahagia, menjadi sebuah kesyukuran tersendiri bagi kita yang mampu melewati hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan untuk kita hari ini, memulai hari dengan menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sebagian orang dalam waktu yang sama, yang juga sama memiliki kewajiban seperti kita, tetapi tidak melaksanakan apa yang menjadi tuntutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur ini perlu untuk senantiasa diingatkan agar kita tahu bahwa kita punya nikmat. Bisa sholat subuh jamaah sekalian itu nikmat. Bisa menggerakkan kaki kita ke masjid itu nikmat. Dan tidak ada yang bisa merasakan kenikmatan itu kecuali orang yang melakukannya. Orang yang pernah melakukannya kemudian kehilangan nikmat itu, maka dia akan sangat merasa mahalnya nikmat sholat subuh berjamaah. Itu nikmat. Kalau kita tidak bersyukur, maka dikhawatirkan hal ini akan sedikit demi sedikit ya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang setiap hari kita melakukan, setiap hari kita menunaikan sholat yang mulia ini, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh, karena subuh ini memang waktu yang luar biasa. Ya, kalau sholat di sini terasa mengingat kembali ya sholat di Masjid Nabawi, ya masih terasa segar. Ya, bagaimana sholat di Masjid Nabawi itu kalau subuh itu panjang-panjang, dan salah satu masjid yang panjang subuhnya termasuk di masjid ini. Jarang mendapatkan masjid bisa sholat subuh itu satu rakaat satu halaman. Yang ada biasa di tempat lain satu rakaat 2 rakaat 3/4 halaman. Di sini satu rakaat satu halaman, artinya kalau 2 rakaat berarti 1 lembar. Ya, 1 lembar yang dibaca. Dan ini tapi ya nikmati sebelum hilang nikmat itu. Rasakan kenikmatan sholat berdiri lama, ya menjadi sebuah yang harus kita syukuri dan harus kita nikmati. Karena tiba suatu masa kita mau menikmatinya tidak ada lagi. Ya, mumpung itu nikmat masih ada, maka rasakan dan nikmati nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena niat sekali kami ketika dulu masih belajar di sana di kota Rasulullah SAW. Kalau di Masjid Nabawi itu memang sholatnya kalau subuh itu agak panjang, kecuali biasa kalau biasanya tidak selalu. Kalau musim jemaah haji biasa agak sedikit pendek dari hari-hari yang lain, karena tentu jemaah ada yang dari luar yang tua, apalagi kalau musim haji itu kebanyakan yang lansia dulu berangkat, jadi biasanya imam itu tidak terlalu memperpanjang bacaannya. Tapi kalau hari selain hari itu rata-rata sholat subuh itu panjang, ya minimal itu 1 lembar, samalah dengan pelaksanaan di sini 1 halaman 1 rakaat. Jamaah yang sangat berbahagia, bagaimanapun sholat ini kalau tidak ada yang kita lakukan kecuali sholat, maka jagalah sholat itu. Jagalah sholat itu. Nabi SAW dari sahabat Thauban maula Rasulullah SAW dan dari Ibnu Majah, ya, Thauban ini seorang budak yang pernah dibebaskan oleh Rasulullah, makanya disebut dengan maula, orang yang pernah dibebaskan oleh Nabi. Beliau ini berkata, Nabi pernah bersabda, istaqimu walan tuhsu. Berusahalah kalian untuk mencapai istiqamah. Berusahalah sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk mencapai yang namanya istiqamah. Tapi ketahuilah
kalian sekali-kali tidak akan sampai pada puncak istiqomah itu. Istiqomah itu sebuah tujuan, tapi untuk mencapai istiqomah itu sampai pada puncaknya itu tidak bisa. Sampai Nabi SAW sendiri di akhir surah Hud, Allah Subhanahu wa taala diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fastaqim, wahai Muhammad, tegak lurus, istiqomahlah, fastaqim kama umirta, lakukan perintah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Istaqim, fastaqim kama umirta. Seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala itu lakukan sesuai dengan SOP yang ada, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Begitu kira-kira perintahnya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fastaqim kama umirta. Seperti engkau diperintahkan, lakukan seperti itu. Ya, wa man taba ma'aka wa la tataghaw. Dan juga perintahkan kepada orang-orang yang mengikutimu juga demikian, wala tataghaw, dan jangan kalian berlebih-lebihan. Artinya ibadah itu, saking banyaknya ibadah itu, tapi ibadah itu banyak sekali. Amal-amal soleh, pintu-pintu kebaikan itu banyak sekali. Ya, cukuplah sebuah hadis dari Nabi SAW kalau tidak salah dari Ibnu Mas'ud. Ya, sampai Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin memberikan judul bab untuk sekitar 20 lebih hadis tentang banyaknya pintu-pintu kebaikan di dalam agama kita. Ya, bab kasratu turukul khair, bab tentang banyaknya kebaikan. Jadi kalau ada orang yang memandang kebaikan itu sedikit, susah untuk melakukan kebaikan, baca hadisnya Nabi SAW. Ini kebaikan banyak sekali, pintu-pintu kebaikan sangat banyak. Makanya Nabi SAW mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Tidak ada uang Ustaz, tidak bisa kamu sedekah. Nabi mengatakan, kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang namanya kebaikan itu sedekah. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lain, ya, wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan baik. Perkataan baik, yang penting jangan berucap-ucap yang kotor. Jangan berucap yang kurang nyaman didengar. Berucap yang normal-normal saja, yang baik, itu sudah sedekah. Amrun bil ma'rufi sadaqah. Memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari yang mungkar sedekah, membantu orang mengangkatkan barangnya, menghilangkan gangguan di jalan, semuanya sedekah. Kita kalau di rumah sama istri misalnya, ya kalau yang berkeluarga, kita berkata yang baik kepada istri, bagaimana kabar hari ini? Sehat Ki? Bagaimana makanan? Itu kan perkataan baik semua itu. Bukan perkataan buruk, bukan perkataan yang kurang nyaman didengar. Bagaimana anak-anak? Ya, rumah hari ini bagaimana kalau kita pulang dari kantor, dari luar misalnya? Alhamdulillah semuanya baik, alhamdulillah. Kita dari awal kali mengucapkan perkataan itu sampai kita mengucapkan kata-kata selanjutnya dengan perkataan yang baik, bukan cemoohan, bukan sama sekali bukan. Apa kata Nabi? Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Perkataan baik itu sedekah. Lewat Ki, sapa Ki Pak Satpam, assalamualaikum, gimana Pak Satpam? Sehat Ki? Baik, aman semua. Itu sekedar kayak basa-basi, tapi itu kalimatun thayyibah, itu sedekah. Orang merasa nyaman, orang merasa enak ketika mendengarkan perkataan kita. Itu sedekah jamaah sekalian. Jadi kita ini sebenarnya satu harian full bisa bersedekah, karena dengan ucapan saja tanpa mengeluarkan uang sudah sedekah. Nah, ini kira-kira satu di antara hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa perbuatan baik itu sangat banyak. Iya. Artinya saking banyaknya perbuatan baik itu, ya kadang mungkin kita merasa bahwa kayaknya kita mau melaksanakan semuanya karena semangat, mau melaksanakan semua kebaikan yang pernah Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Tapi yang namanya manusia pasti ada batas kemampuannya. Ada masa di mana dia rajin, ada masa di mana dia mulai sedikit menurun, kadang tiba pada titik jenuh. Itulah manusia. Kalau kita ini tidak sampai pada titik jenuh, kadang berarti kita ini pertama namanya manusia akan ada titiknya itu. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan, likulli amalin syirrah. Ya, setiap amalan itu ada puncaknya. Akan sampai pada puncaknya, sampai pada meningkat di mana tingkat yang luar biasa. Tapi ketika sudah sampai di atas, sekarang itu menurun lagi. Nah, itulah manusia.
Ya, ada namanya syirrah. Jadi ini puncak daripada kebaikan itu, kadang kita naik ke atas kemudian turun lagi, naik ke atas turun lagi. Itu namanya walan tuhsu. Kalian tidak akan maksimal sepanjang hayat kita untuk beribadah. Artinya dari A sampai Z kita hidup normal 90% terus tidak akan seperti itu. Karena kita manusia, Pak. Kita punya kesibukan, kita punya lupa, kita punya juga kadang ya rasa-rasa malas kadang ada, rasa bosan, rasa titik jenuh itu ada. Ya, tapi kata Nabi istaqimu. Berusaha untuk terus mencapai hal yang baik. Ya, saddidu wa qaribu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berusaha untuk berjalan di atas rel, tapi kadang kita terjatuh, licin, namanya kehidupan dunia ada ujian. Ya, kata Nabi wa qaribu. Berusaha untuk mendekat. Kalaupun sedikit melenceng, ayo kembali lagi mendekat. Begitulah kira-kira kehidupan ini. Dan susah untuk kita mencapai istiqomah yang benar kalau kita tidak belajar. Bagaimana caranya kita tahu kalau itu kebaikan, kalau kita tidak tahu kalau itu kebaikan? Dan itu dengan mengetahui, dengan belajar. Ya, dan belajar itu jamaah yang sama berbahagia tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya. Ya, orang tua, muda, anak-anak, semua itu wajib belajar. Makanya agama kita ini kalau mau menjadi orang yang beragama dengan baik, coba lihatlah apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala di awal ayat yang turun. Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu kan perintah. Perintah untuk membaca, perintah untuk belajar, perintah untuk menambah wawasan. Iqra wa rabbukal akram. Diulangi lagi. Iqra-nya diulangi lagi. Pertama tadi Iqra, kemudian setelah itu Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Disuruh baca 1 kali, baca 2 kali, belajar sekali, belajar 2 kali. Artinya jangan pernah merasa, oh saya sudah belajar sekali, sudah berhenti. Maaf, Allah kembali memerintahkan Iqra wa rabbukal akram. Baca lagi. Artinya belajar itu bukan 1-2 kali, tapi berulang-ulang. Dan cari petunjuk ya yang lebih daripada Islam yang memberikan penghargaan dan motivasi kepada ilmu. Susah. Agama kita ini dibangun di atas ilmu, dan ilmu itu dengan belajar, bukan sekedar bersantai, tapi memang disuruh untuk belajar supaya banyak pintu-pintu kebaikan lain yang kita tahu. Tapi saking banyaknya kebaikan yang kita tahu, banyaknya kebaikan yang kira-kira kita mampu untuk menjaganya, tapi apa kata Nabi dalam hadis ini? Walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum shalah. Dan ketahuilah dari sekian banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian, satu amalan yang paling terbaik. Tidak ada yang mampu mengalahkan amalan ini. Apa itu jamaah sekalian? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah. Sebaik-baik amalan kita jamaah sekalian, dari sekian banyak kebaikan yang Allah bukakan pintunya untuk kita, ketahuilah amalan terbaik kita salat. Jamaah sekalian, amalan terbaik seorang hamba salat. Lihat mungkin, salat ini satu-satunya ibadah yang disyariatkan di langit, bukan di bumi. Artinya memang ini amalan terbaik. Dan orang kalau salat, jamaah yang sama berbahagia, orang yang kalau salat, kalau seorang hamba diberikan umur panjang sampai 70 tahun. Ada jemaah kita di sini yang 70 tahun. Masih muda-muda semua jemaah di sini. Masya Allah. Ada mungkin 60 tahun. Ada di, oh Masya Allah. 60 berapa Pak? 65, 4. Masya Allah, sudah bonus Pak ini. Masya Allah. Nabi SAW bersabda, a'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, itu antara 60 sampai 70. 60 sampai 70? 70 tahun. Nabi mengatakan, ya, amalan terbaik seorang hamba adalah salat. Dan umur umat Muhammad SAW kebanyakan adalah 60 sampai 70 yang paling banyak. 60 sampai 70. Baik, saya mengajak ke jamaah sekalian untuk menghitung.
Orang yang umurnya 70 tahun, semoga sampai ke umur 70 tahun dalam kondisi sehat walafiat dan masih semangat untuk beribadah. Ya. Tapi jamaah sekalian, 70 tahun. Kalau orang berumur 70 tahun, maka dia masuk dalam masa balik. Kalau kita mengambil umur balik yang maksimal ya, karena ada yang balik sebelum umur itu. Umur maksimal kata ulama kita dalam umur balik itu 15 tahun. 15 tahun ini umur maksimal untuk orang balik. Ada yang balik 10 tahun, 11 tahun. Ada, tapi paling maksimal orang balik itu 15 tahun. Kalau kita mengambil umur 15 tahun dengan umur hidup 70 tahun, maka dia dalam posisi balik dan mukallaf, terbebani dengan hukum, ditulis catatan amalannya, ya, itu 70 dikurangi 15 berapa jemaah sekalian? Ya, 55. Baik, ini angka akan kita hitung, 55 tahun. 55 tahun, kata ulama kita, orang sholat wajib 1 bulan saja, sholat wajib, bukan sunnahnya, yang 5 waktu sehari semalam itu. Sholat wajib saja, orang lakukan selama 1 bulan, itu mengalahkan kewajiban dia selama 70 tahun. Bagaimana menghitungnya Ustaz? Bagaimana sholat 1 bulan, yang wajib, bukan yang sunnah ya, yang wajib saja. Kalau yang sunnah pasti lebih dahsyat lagi. Yang wajib saja, 5 yang wajib ini setiap hari 1 bulan kita lakukan lebih utama daripada seluruh pelaksanaan rukun Islam yang 5. Selain sholat 4 berarti. Kewajiban seorang hamba kan rukun Islam. Mengucapkan 2 kalimat syahadat, sholat. Oh iya, saya mau tanya ke dulu ini. Biasa ada pertanyaan, biasa ada jawaban yang kadang terputar atau mungkin ada pemahaman. Ya, rukun Islam itu jamaah sekalian, yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga, nah di sini biasanya ada yang mengatakan berpuasa, kemudian zakat. Kenapa berpuasa duluan? Karena orang kalau puasa Ramadan puasa dulu Ustaz, baru zakat di ujungnya, makanya puasa dulu baru zakat. Itu menurut pemahaman kita. Yang kelima baru haji bagi yang mampu. Nah, kalau bahasa hadis, kalau bahasan hadis, riwayat hadis dari Nabi SAW, ya, sebagaimana dalam riwayatnya Ibnu Umar, ya, dalam riwayat Bukhari Muslim, tapi kami mengambil lafaznya Bukhari, ya, buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, 2 kalimat syahadat. Wa tuqimus shalah, mendirikan salat. Yang ketiga, langsung Nabi mengatakan wa tu'tiyaz zakah, membayar zakat. Jadi hadis mengatakan urutan rukun Islam itu yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat. Jangan kita salah ini. Nabi mengurut sendiri. Bukan puasa duluan. Bukan berarti kita puasa Ramadan dulu baru zakat, tidak. Bahasa hadisnya itu zakat duluan. Ya, karena memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan zakat itu bergandengan dengan puasa, dengan sholat. Sholat dulu baru zakat. Jadi ini paket. Sholat dulu baru zakat. Wa aqimus sholata wa atu zakat. Itu diulangi dalam Al-Quran 26 kali dalam satu ayat. Wa aqimus sholat wa atu zakat. Kemudian diurut 1 kali, tapi tidak 1 ayat dalam surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum lizakati. Artinya diurut juga sebenarnya. Tidak 1 ayat tapi diurut. Salat dulu baru zakat. Ini yang ke-27 penyebutan zakat. Salat dan zakat bersamaan dalam Al-Quran. 3 lagi yang lainnya zakat sendiri, tidak disebutkan salat. Tapi 27 tempat di dalam Al-Quran itu disebutkan salat dulu baru zakat. Jadi tabe urutan rukun Islam itu salat baru zakat. Jangan kita putar ini.
Nah, yang terjadi perbedaan pendapat itu nomor 4 dengan nomor 5 dalam riwayat ya, dan riwayat hadis. Nomor 4 itu Imam Bukhari memilih riwayat mendahulukan haji nomor 4 dan puasa nomor 5. Makanya dalam riwayat tadi dari Ibnu Umar, syahadatu la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat, jika engkau mampu, itu nomor 4. Nomor 5 baru wa tasuma ramadan, engkau berpuasa Ramadan. Ini urutan Imam Bukhari yang beliau pilih dari lafaz hadis yang paling kuat yang beliau punya. Karena beliau itu menulis hadis dalam kitab Sahih Bukhari, hadis pilihan dari ratusan ribu riwayat yang beliau punya, karena beliau menghafal sekitar 200.000 hadis sahih, sekitar 100.000 lebih, kalau berapa itu hadis lemah. Jadi beliau memilih dari seluruh jalur periwayatan 200 ribuan hadis yang beliau punya, beliau memilih satu yang paling kuat, yang paling beliau anggap valid. Karena beliau meletakkan satu hadis dalam kitab itu, dalam kitab beliau itu salat 2 rakaat dulu. Seluruh hadis yang beliau tulis itu salat 2 rakaat dulu, minta petunjuk dari Allah untuk menulisnya. Jadi setiap ada hadis ditulis 2 rakaat dulu. Jadi kalau ada sekitar ya jumlah seluruh riwayat hadis, perkataan sahabat dan yang lain dalam Sahih Bukhari sekitar 7.000-an. Ya kalau Imam Ibnu Salah kalau asal mengatakan 7.275 riwayat dalam Sahih Bukhari. Yang hadis cuma 4.000. Itu pun 4.000 terulang. Yang diulang kalau dibersihkan, tidak diulang sekitar 2.000-an kalau tidak salah. 2.000-an hadis. Nah ini 2.000-an dipilih dari 200.000-an riwayat yang beliau punya. Inilah yang paling bersih, yang paling beliau anggap paling bersih, dan saya bertanggung jawab di hadapan Allah untuk hadis yang saya tulis ini. Dan beliau memilih riwayat haji nomor 4, puasa nomor 5. Ini riwayat Imam Bukhari. Makanya beliau menyusun hadis dalam kitab beliau itu mendahulukan hadis-hadis tentang haji, baru setelah itu membahas hadis-hadis tentang puasa. Karena beliau menguatkan riwayat haji nomor 4, puasa nomor 5. Kalau Imam Muslim tidak. Yang Muslim dalam riwayatnya mendahulukan puasa nomor 4, haji nomor 5. Tidak terlalu bermasalah sebenarnya. Yang penting jangan jadikan zakat setelah puasa, zakat setelah sholat langsung. Nih, mau pilih riwayat Imam Bukhari nomor 4 haji atau Imam Muslim yang nomor 4-nya puasa, insya Allah tidak terlalu bermasalah. Yang bermasalah itu yang tidak puasa. Dan yang bermasalah itu yang tidak haji pada haji yang mampu. Ya, jadi jamaah sekalian, saya mau menghitung, kalau orang tadi umurnya 70 tahun, dia balik dan dibebankan sebuah hukum, semua hukum syariat 55 tahun. Orang masuk Islam wajibnya mengucapkan syahadat berapa kali? Cuma 1 kali. Lewati sholat, karena kita sholat nanti jadi bahan perbandingan. Yang ketiga adalah zakat. Orang berzakat wajibnya selama 55 tahun berapa kali jamaah sekalian? 55 kali. Karena setiap Ramadan ada zakat. Paling tidak zakat fitrah. Paling tidak zakat fitrah. Kalau zakat mal, ya yang punya harta yang sesuai dengan nisab. Jadi 55 tahun dia menjadi balik dan mukallaf, maka 55 tahun dia wajib zakat. Puasanya 55 kali juga. 55 tahun 55 kali. 55 tambah 55 jamaah sekalian berapa? 110. Baik, 110. Haji wajib dalam seumur hidup berapa kali? 55 tahun wajibnya haji berapa? 1 kali. Memang kuota tidak bisa lebih kalau Indonesia. 55 kali, 1 kali dalam 55 tahun. Jadi 55 ditambah 55 ditambah haji 1 kali ditambah syahadat 1 kali dari rukun Islam, berapa kali jumlahnya semua jamaah sekalian? 112. Sekarang kita menghitung, orang kalau sholat 1 bulan berapa kali? 5 kali 3 150 kali sholat. 150 dibandingkan dengan pelaksanaan rukun Islam yang lain masih lebih banyak sholat. 112. Perempuan kalau haid 5 hari haid dalam sebulan, berarti dia tidak sholat 5 hari, berarti sholatnya 25 hari. 25 kali 5 125. Lebih banyak 125 daripada 112. Orang yang haid kadang 7 hari perempuan. 150
23 dikali 5 munculnya 115. 115 lebih banyak daripada 112. Jadi tabe jamaah sekalian. Ya, tapi kan perempuan tidak selamanya haid. Kalau umurnya 70 tahun misalnya, dia mungkin menopause, ya tergantung, ada yang 40 sekian, 50. Artinya setelah itu full sholatnya. Karena tidak haid lagi, sudah menopause kan, jadi harus sholat. Anggaplah misalnya kalau kita mengambil hitung-hitungan kasar seperti tadi, orang yang haid pun 7 hari dalam sebulan, itu lebih banyak jumlah sholat yang dilakukan sebulan daripada jumlah seluruh rukun Islam yang wajib baginya. Jadi kalau ketika Nabi SAW mengatakan, wa'lamu anna khaira a'malikum as-shalah, ketahuilah amalan terbaik seorang hamba itu sholat, karena memang sholat amalan yang paling banyak. Makanya pada hari kemudian dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan pertama yang Allah cari-cari, periksa dalam catatan amalan seorang hamba, satu, sholat. Kenapa jamaah sekalian? Sholat yang paling banyak. 1 bulan saja 150. 1 tahun berapa? 1.800. Pernah hitung-hitung ini? Sholat wajib yang kita lakukan selama 1 tahun itu 1.800 kira-kira. Kalau kita menganggap 1 bulan itu 30 hari ya, kadang 29, kadang 30, tapi kita membulatkan jadi 30. 1 bulan 30 hari 150. Kalau 10 bulan sudah 1.500, tambah 2 bulan 300, jadi 1.800. Jamaah sekalian, bayangkan, tercatat dalam buku amalan kita sholat 1.800 kali 1 tahun. Kalau 10 tahun 18.000. Kalau 10 tahun 18.000. Kalau 50 tahun kali mungkin. Berapa banyaknya sholat yang kita lakukan, itu yang wajib. Bayangkan, catatan amalan kita sholat. Jadi memang itu sholat jamaah sekalian paling banyak. Itu baru sholat wajibnya jamaah sekalian. Belum sholat sunnahnya. Kalau kita menjaga sholat sunnah setiap hari yang wajib-wajib, yang 12 itu qobliyahnya ataupun ba'diyahnya, itu kan 12 bulan. Dan riwayat Ibu Ummu Habibah 12 rakaat. Kalau riwayatnya Ibnu Umar 10 rakaat. 1 hari semalam sholat rawatib itu 10 rakaat atau 12 rakaat paling banyak. Ya. Artinya kalau 10 rakaat dikali 30 berarti hitung lagi. Banyak sekali. Jadi memang sholat ini paling banyak. Malaikat itu paling banyak menulis sholat. Sholat wajib lagi, sholat sunnah lagi, sholat duha lagi. Masya Allah. Jadi malaikat itu sibuk mencatat sholat saja. Makanya ketika Allah mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah, amalan pertama yang diperiksa oleh malaikat, yang dicari dan dikumpulkan oleh malaikat memang salat, karena itu yang paling banyak dalam catatan amalan kita. 1 tahun 1.800 kali yang wajib. Kalau dia juga salat sunnah, berapa kali, berapa ribu jamaah sekalian. Berapa ribu salat dalam catatan amalan kita setahun. Kalau 10 tahun, 20, orang yang punya umur 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, berapa catatan sholat yang ada dalam amalannya. Jadi tabi jamaah sekalian, sholat ini kalau yang lain mungkin kita bersedekah barangkali ya tidak terlalu semangat karena uang tidak selalu banyak, ya membantu orang mungkin juga tidak selalu, tapi sholat setiap hari kita lakukan. Orang tidak bisa berhaji setiap tahun, tidak bisa berzakat setiap tahun karena mungkin hartanya tidak selalu sama untuk zakat harta ya, tidak selalu mungkin pas hitungannya, tapi sholat setiap hari kita lakukan jamaah sekalian. Jadi ribuan. Itu baru sholatnya, hitungan jumlah sholatnya, belum hitungan surat Al-Fatihahnya. Tapi surat Al-Fatihah itu kan rukun sholat. Tapi itu Al-Fatihah rukun sholat. Saya sempat menghitung. Ya, tapi ini surat Al-Fatihah saja ya. Baik, jamaah sekalian, tidak ada surah dalam Al-Quran yang menjadi rukun sholat kecuali Al-Fatihah. Dari 114 surah, cuma 1 surah yang menjadi rukun, yaitu surat Al-Fatihah. Dan surah Al-Fatihah itu jamaah sekalian, dalam ulumul Quran terjadi memang sedikit perbedaan jumlah berapa huruf surah Al-Fatihah. Ya. Tapi pengamatan kami tidak ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu jumlah hurufnya di bawah 120, minimal 120. Ada yang mengatakan 121, 127, 130, tergantung bagaimana cara memahami jumlah huruf itu. Karena ada yang tasydid, ada yang menghitung 1, ada yang menghitung 2. Ya, tapi tidak kurang dari 120 huruf surat Al-Fatihah.
Dan itu rukun dan harus kita baca kalau sholat. Tapi 120 huruf itu wajib dibaca kalau kita mengatakan 100 satu hari 17 rakaat. 17 rakaat satu huruf, satu huruf ya, 120 huruf dibaca sebanyak 17 kali. Itu muncul pahalanya, itu muncul berapa kali satu hari? 2040 kali, 2040 huruf yang kita baca. Satu hari kita sholat saja, tidak mengaji di luar waktu sholat. Dalam sholat kita baca Al-Fatihah, itu tidak kurang dari 2040 huruf yang kita baca Al-Fatihah saja. Itu kalau 2040, satu huruf dikali 10, karena satu huruf itu 10 pahalanya, itu akan muncul angka 20.400 pahalanya. Itu kalau dilipat gandakan satu huruf 10 pahala. Muncul satu hari Al-Fatihah saja, sholat saja, tidak di luar sholat, bukan sholat sunnah, sholat wajib saja, pahalanya sudah 20.400. Tanpa capek-capek, sekedar sholat, mengaji Al-Fatihah karena rukun, itu mendapatkan pahala 20.400. Itu satu hari. Kalau satu bulan dikali 30 muncul angka 20.400 dikali 30, hasilnya 612.000. Satu bulan Al-Fatihah saja karena rukun dalam sholat. Itu satu bulan. Kalau satu tahun 612.000 dikali 12 bulan, muncul angka 7.344.000 kebaikan. Kalau malas ki mengaji Pak, paling tidak sholat ki. Kalau sholat ki pasti ki mengaji, pasti ki baca Al-Fatihah, itu rukun sholat. Dan setahun saja itu kita baca Al-Fatihah dalam sholat, setahun saja. Bagaimana nih kalau ikut-ikut yang sunnahnya? Ini yang wajib saja, itu sekitar 7 juta. Jadi kalau orang hidup 10 tahun, 70 juta. Ya, 10 tahun 70 juta. Kalau hidupnya 50 tahun, mukallaf ya, 7 kali 5, 350 juta. Kalau 50 tahun Pak. Itu kalau dilipat gandakan 10 kali. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi mengatakan akan dilipat gandakan sampai 10 kali. Sampai 70 kali, sampai 700 kali, 700 kali, sampai ada Allah mau lipat gandakan sebuah amalan ila adha'afin katsira, sampai tidak ada batasnya. Jadi kadang itu ada amalan Allah lipat gandakan 10 kali, tapi Allah kadang dengan kehendaknya melipat gandakan sampai 700 kali, sampai Allah berkehendak melipat gandakan sampai batas yang tidak ada ujungnya, unlimited. Jadi kalau Allah memberikan pahala, kalau tadi kita menghitung 2040 pahala sholat itu dengan Al-Fatihah saja, bacaan Al-Qur'annya, itu kalau hitung 10, kalau hitung 70, hitung 700, atau hitung tanpa batas. Jadi memang Pak Tabe, kalau kita sholat, itu memang kita membuat catatan amalan kita memang penuh dengan sholat. Karena pahala mengajinya ada, pahala sholatnya ada, pahala rukuknya ada, pahala sujudnya, itu kan ibadah yang berbeda. Meskipun satu paket, tapi rukuk itu sendiri, sujud itu sendiri, membaca tasbih, membaca zikir itu sendiri, itu punya pahala yang lain juga. Jadi memang Tabe, satu kali sholat itu mendulang pahala yang luar biasa. Satu kali sholat wajib, belum sunnahnya. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan bahwa, ya, apakah kalian menyangka akan masih tinggal dosa, ya, hal yabqa min daranihi syai', di ujung hadisnya. Apakah kira-kira orang yang sholat itu 5 kali sehari, ya, ka'annama, ya, seperti orang di depan rumahnya itu ada sungai. Jadi orang sholat wajib itu seperti di depan rumahnya itu ada sungai. 5 kali dia mandi, 5 kali dia menceburkan dirinya ke dalam sungai. Begitulah sholat perumpamaan Nabi kepada kita. Orang yang sholat 5 kali seperti dia menceburkan dirinya ke dalam sungai, mandi, membersihkan dirinya. Orang yang mandi 5 kali sehari, kata Nabi SAW, ayabqa min daranihi syai', apakah masih kotor badannya? Apakah masih ada noda, masih ada kotoran di dalam tubuhnya ketika dia
Mandi 5 kali, kita Pak mandi saja 2 kali, 3 kali 1 hari, Masya Allah, harum lagi. 3 kali sehari, pagi, mungkin ba'da zuhur, mungkin juga mandi habis berkegiatan, sebentar sebelum maghrib mandi lagi. 3 kali mandi sehari Pak, harum lagi itu, enak sekali kelihatan. Nabi mengatakan, orang yang sholat itu ibaratnya seperti mandi 5 kali sehari, membersihkan dosanya, membersihkan kotoran-kotoran dalam hatinya. Kira-kira Pak, 5 kali mandi sehari, apakah masih ada yang tersisa dari kotorannya? Subhanallah. Jadi jamaah sekalian, ketika Allah mengatakan wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah, ketahuilah amalan terbaik yang kalian lakukan adalah salat. Karena itulah yang paling banyak dari kita melakukan. Kita sudah mengaji, kita sudah bertasbih, kita sudah ruku, itu ibadah sendiri, sujud itu ibadah sendiri, dan mengucapkan zikir-zikir yang lain selama salat, itu Pak kalau dihitung pahalanya luar biasa. Cuma waktu 10 menit saja dibutuhkan setiap hari. 5 waktu, ya 10 menit 1 waktu, ya itulah yang paling pertengahan. Orang yang buru-buru mungkin 5 menit, buru-buru ya, tapi kan dia wudhu dulu, apa butuh persiapan, 10 menit lah untuk sholat. Tapi jangan bakhil untuk membersihkan noda kita, menjadikan amalan terbaik adalah sholat. Ya 50 menit 1 hari itu sesuatu yang tidak berlebihan, dan itu sangat ringan sebenarnya. Jamaah sekalian, ini yang bisa kami sampaikan. Ya, tidak bisa kita mengetahui perkara-perkara seperti ini kalau kita tidak hadir pengajian. Kalau kita tidak belajar. Kalau di rumah ya mungkin kalau kita mendengarkan, tapi ya itulah gunanya kita saling mengingatkan, dan caranya dengan cara seperti ini. Ya belajar, saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Apa yang saya sampaikan bukan perkara yang baru. Bapak-bapak di sini yang sudah lebih tua daripada kami sudah mengetahui ini dari sebelum kami lahir. Tapi itulah agama, ad-dinun nasihah. Agama itu saling nasihat menasihati, saling mengingatkan. Makanya kami berharap agar yang kami sampaikan ini bisa kita renungi bersama, bisa kita pahami bersama, dan ingat, amalan terbaik seorang hamba adalah salat. Karena ini yang paling banyak, dengan beberapa ringkasan hitung-hitungan sederhana yang tadi kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat saya pribadi dan kepada jamaah sekalian. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sesi tanya jawab? Iya, silakan. Mungkin ada jemaah yang mau bertanya. Iya, tapi Jazakallah khair. Ustaz, ini saya pernah membaca satu riwayat dalam kitab Ensiklopedia Larangan ya, yang disusun oleh Syekh Salim Al-Hilali, terkait dengan pembahasan Ustaz tadi bahwa salat, tapi salat ini kan ada satu riwayat yang saya baca itu, ada Nabi sampaikan selama 60 tahun tidak salatannya pun yang diterima. Ya tentu pembahasan Ustaz mungkin salat yang sesuai dengan rukunnya. Ya. Seperti Nabi katakan, salu kama ra'aitumuni usalli. Ya. Dari situ kita bisa melihat bahwa salat ini harus baik. Ya. Harus baik. Harus tepat waktu, di tempat mana harus salat. Ya. Semoga ini nanti Ustaz bahas bagaimana seperti apa itu sampai ada salat. Karena ada juga hadis jangan mencuri dalam salat apa dan sebagainya. Ya. Nanti mungkin. Kedua ada ayat dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya. Jadikan salat, sabar dan salat sebagai penolong. Ya. Saya ini sebetulnya ada cerita sedikit tentang itu. Saya tidak sosonnya tidak sedikit atau ada orang melalaikan salat itu karena ada masalahnya. Berbeda dengan salafus saleh. Kalau ada masalah dia salat 2 rakaat dulu. Dia salat untuk memohon pertolongan, sabar dan salat.
ada orang yang bisa, saya melihat sebetulnya, tapi kita tidak usah cerita itu. Pada Ustaz pasti menangkap itu. Ya. Kadang orang melalaikan salat karena dia punya masalah. Bahkan pernah terjadi, dia seorang imam. Saya merasakan bahwa imam ini lain dari biasanya. Kenapa buru-buru begini? Bahkan tidak wirid-wirid lagi. Dia tinggalkan. Ternyata dia ada masalah. Ya justru dia merusak salatnya karena ada masalah. Berbeda yang salafus saleh, ada masalah dia dirikan salat dengan baik dulu. Kan seperti itu ya. Ya saya kira itu saja, sudah Pak Ustaz sudah bisa menangkap seperti apa ya. Nanti pembahasannya lebih lanjut. Saya kira itu saja demikian. Jazakallah. Insyaallah. Atas nama Bapak siapa? Bapak siapa? Pak Jasman. Ya. Masya Allah. Panjang umur di Pak. Sehat Ki. Ya, kami menyampaikan tadi kenapa kami menyinggung rukun Islam, kemudian menyinggung sholat, supaya kita sadar beda antara rukun iman dan rukun Islam itu jelas. Rukun Islam itu sesuatu yang dilihat. Tapi rukun Islam itu sesuatu yang dilihat. Rukun iman tidak bisa dilihat. Dia di dalam hati. Dan lebih banyak rukun iman daripada rukun Islam. Rukun iman itu 5. Rukun Islam 6. Artinya apa? Amalan hati itu lebih banyak daripada amalan luar. Orang sambil duduk dia tidak berbuat apa-apa, tapi dia lagi meroja mungkin dalam hatinya, dia lagi tafakkur, lagi mengingat, lagi istighfar dalam hatinya untuk dosa-dosa yang pernah dia sampai berbulan keluar dari matanya. Itu kan dia tidak melakukan gerakan, tapi dalam hatinya sedang berproses, sedang mencoba untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merenungi pelanggaran yang pernah dilakukan, dosa yang berani dilakukan di hadapan manusia atau di hadapan Allah ketika bersendiri. Ini sedang berenung. Jadi amalan hati itu selalu lebih banyak daripada amalan luar. Makanya rukun Islam itu 5 dan rukun iman itu 6. Jadi jangan dipandang orang itu selalu dari luarnya, karena mungkin dia ada sesuatu dalam hatinya yang selalu dia ulangi, selalu dia tumbuhkan rasa takut kepada Allah, tawakal kepada Allah. Itu semua dalam hati, tidak nampak dalam tubuh. Meskipun kadang muncul efeknya, tapi asalnya amalan hati. Nah, kenapa saya sebutkan rukun Islam ini yang sederhana ini supaya kita sadar rukun Islam itu identitas. Tapi rukun Islam itu identitas, sesuatu yang harus nampak, harus dilihat. Bukan mengatakan saya riak kalau saya sholat di masjid. Bukan masalah itu. Ini identitas. Ya, tapi orang saya dosa puasa kayaknya terlalu lama ini. Saya anu saja. Cari cara. Anting tidak mau menampakkan. Saya tidak usah haji. Orang riak kalau haji. Kelihatan dipanggil haji. Maaf, bukan masalah ini kewajiban. Ini identitas. Jadi kita ingin meluruskan rukun Islam ini harus diperjelas karena dia identitas. Salat Anda khusyuk, tidak mau khusyuk sesuai dengan syarat. Tolong, 1, perlihatkan Anda salat dulu supaya orang yakin Anda Islam. Jangan salahkan orang kalau tidak menganggap Anda Islam ketika Anda tidak salat. Ingin menyembunyikan identitas. Maaf, tunjukkan Anda Muslim dengan salat. Ketika sudah salat, memang ada aturan, ada rukun, ada syarat sah salat, ada rukun salat, ada wajib salat, ada sunnah-sunnah salat. Itu ada. Tapi memang Nabi SAW mengatakan, ya, ketika seorang salat itu, ya, maka akan dituliskan pahala salatnya, ya ada yang 1/10, ada yang mendapat 1/5, ada yang dapat 1/6, tidak semua full dapat pahala salat. Tapi 1, itu pahala Allah yang punya hak prerogatif memberikan pahala. Orang khusyuknya, rukunnya bagaimana, itu Allah punya hak prerogatif masalah pahala. Tapi untuk masalah pelaksanaan, tolong, tidak ada masalah riak di sini. Bukan mengatakan saya mau sholat karena dianggap, tidak. Anda sholat karena Anda Muslim, itu identitas, kewajiban Anda. Nanti amalan hati, khusyuknya, itu Anda berusaha untuk berjuang untuk khusyuk. Tapi tunjukkan kepada manusia identitas Anda sebagai Muslim dengan sholat. Ketika Nabi SAW, hadisnya Usama bin Zaid, ya, dalam sebuah riwayat Khalid bin Walid kalau tidak salah, ya. Ketika itu sahabat yang mulia ini, kalau dia dari riwayat Khalid bin Walid, maka dia ketika perang,
Ya, beliau memburu seorang musuh yang lari sampai terjepit, tidak ada lagi tempat kabur, akhirnya ditebas, dikunuskan pedang, ingin ditebas lehernya. Sebelum ditebas lehernya dia mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Musuh tadi ini orang kafir langsung dia bersyahadat. Sahabat yang mulia ini, dia mengatakan dia bersyahadat ini karena takut dengan pedang saya. Dia tebas langsung, mati. Diceritakanlah ini kepada Nabi SAW. Ya, diceritakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tadi ada orang yang ketika sudah terjepit tidak ada tempat lari, dia mengucapkan syahadat. Saya yakin, kata sama ini, saya yakin dia bersyahadat ini karena takut dengan pedang saya. Wah, langsung Nabi mengatakan dengan muka marah, muka yang merah dan marah. Apa kata Nabi? Asyaqaqta sadrahu. Hai sahabatku, itu kalimat tauhid. Itu kalimat tauhid. Apakah engkau sudah membongkar dadanya, sudah membelah dadanya, dan engkau tahu, yakin bahwa dia mengucapkan itu karena takut pedangmu? Oh, tidak Rasulullah. Saya tidak tahu apa niatnya, tapi saya yakin kayaknya begini karena saya angkat pedang dan dia mengucapkan syahadat untuk selamat. Sepertinya seperti itu. Kata apa kata Nabi? Kau tidak tahu apa dalam hatinya. Asyaqaqta sadrahu, kau sudah belah dadanya dan kau bongkar dan tahu apa isi hatinya sampai kau berani-berani mengatakan bahwa itu dia ucapkan karena apa? Takut pedang. Artinya apa jemaah sekalian? Syahadat itu identitas. Jadi kalau ada orang yang bersyahadat, jangan dia papakan. Makanya Nabi mengatakan, ya, fa iza qaluha, ya, saya diperintahkan untuk memerangi manusia urut anu qatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Ya, ketika mereka sudah bersyahadat, ya, asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Kalau orang sudah bersyahadat, ya, maka jangan diganggu darahnya, jangan diganggu hartanya, jangan diganggu kehormatannya. Kalaupun dia mengucapkan itu karena mengharapkan selamat dari darahnya, selamat hartanya, dan selamat kehormatannya, kalaupun dia mengucapkan itu karena itu semua, apa kata Nabi? Wa hisabuhum 'ala Allah. Yang menghisab dia Allah, bukan kita. Tapi kita diberikan tanggung jawab untuk apa yang tampak depan mata. Ya, artinya apa? Rukun Islam itu identitasnya. Jadi tolong yang malas-malas sholat, kalau anda masih ingin dikatakan muslim, tolong sholat. Mau khusyuk, mau riya, itu satu permasalahan itu. Tapi satu, tunjukkan anda identitas orang muslim. Jadi khusyuk insya Allah berusaha berusaha. Riya akan kita berusaha untuk memerangi. Ada rukun, ya rukun sholat itu kan ada 13 atau 14. Ya, dan itu sangat mudah. Rukunnya, kalau syarat sahnya kan ada 9, tapi yang paling penting itu 4 saja, karena yang 5 ini biasa untuk ibadah-ibadah lain, puasa juga seperti yang pertama itu masuk waktu, menutup aurat, bersuci dan menghadap kiblat. Ini 4 syarat yang paling urgen dalam sholat. Yang lain-lainnya itu Islam, balik, akil, itu semua ibadah lain juga masuk. Tapi sholat ini nih, menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci dan masuk waktu. Tapi ini perkara insya Allah kita melakukan pada waktu yang sama, waktu yang tepat, menutup aurat. Orang paling tidak pakai sarung, menutup pakaian, meskipun dengan pakaian yang sederhana untuk menutup aurat itu sudah dianggap sah, meskipun tidak maksimal, dianggap sah. Ada rukun salat sekitar 14 rukun, dan semuanya sesuatu yang sangat mudah. Ya, dan rukun dari Al-Quran itu cuma satu, Al-Fatihah saja. Takbiratul ihram, berdiri, ya kemudian ruku, sujud, bacaan-bacaan ketika ruku, zikir subhan rabbil azim atau subhan rabbil a'la ketika itu semua adalah masuk wajib sholat, bukan rukun. Artinya apa? Kalaupun dia lakukan rukunnya sudah dianggap sah sholatnya, sisa dia nanti sujud sahwi digantikan dengan sujud sahwi, itu wajib sholat. Kalau orang tidak membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu kan sunnah sholat. Jadi orang baca surat atau ayat setelah Al-Fatihah itu sunnah sholat. Jadi orang cukup membaca Al-Fatihah saja, kemudian 4 rakaat atau 3 rakaat atau 2 rakaat Al-Fatihah saja, tidak membaca surah lain atau ayat lain, itu dianggap sah. Karena bacaan setelah Al-Fatihah itu sunnah, bukan wajib, itu sunnah sholat. Jadi jamaah sekalian, Allah berikan kita kemudahan untuk sholat. Tidak ada alasan, kecuali orang yang haid, orang yang nifas, orang yang tidur, ya tidak wajib sholat, nanti bangun baru wajib sholat. Orang yang gila juga, nanti dia sadar wajib sholat. Selama dia gila tidak ada. Orang yang mabuk juga tidak wajib sholat.
Ya, kalau mabuk kena pengaruh alkohol. Ya, jadi kalau orang, masya Allah, mungkin orang yang suka mabuk, minum, tabe, meskipun kita minum sholat, nanti sholat pas selesai kita hilang pengaruh alkohol. Sholat Pak. Dengan sholat itu mungkin Allah menerima taubat Anda. Mungkin dengan sholat itu. Ya, makanya kan ada riwayat dalam Muwatta Imam Malik, meskipun dengan cara balag, ya ada istilah balag dalam istilah ulumul hadis, ya tanpa menyebutkan Nabi tapi balag, ya. Imam Malik menyebutkan, ya, riwayat yang ada 2 orang sahabat di zaman Nabi SAW. Satu orang itu meninggal, dan ini orang yang paling afdol, karena ada orang sahabat akrab, besti gini. Kalau sekarang ini, besti, sahabat, akrab, 2 orang ini, satu orang ini amalannya lebih bagus, sholatnya bagus. Yang penting kalau amal soleh, orang melihat ini lebih afdol, ini lebih dulu meninggal. Setelah itu meninggal sahabatnya 40 hari setelahnya, yang amal solehnya tidak lebih banyak daripada sahabat yang meninggal duluan ini. Tapi dikatakan, ya, dilihat dalam mimpi bahwa yang pertama, yang meninggal belakangan ini, yang tidak banyak amal solehnya ini, lebih duluan, lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Apa kata orang kan bermimpi melihat ini lebih dulu masuk surga ya Rasulullah. Yang tidak terlalu banyak amal solehnya meninggal 40 hari lebih lambat daripada temannya yang lebih mulia, lebih afdol. Ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa innaka la tadri, ya, madza fa'alat bihi salatuhu. Kata Nabi, kalian tidak tahu 40 hari itu dia hidup dan dia salat. Apa kata Nabi? Kau tidak tahu apa yang diperbuat oleh salatnya. Orang yang diberikan umur panjang 40 hari itu bisa melebihi orang yang amalannya tadi itu lebih banyak, yang sudah meninggal duluan. 40 hari salat, Pak, itu tidak sedikit. Jadi tabe, jangan dianggap sholat itu sesuatu yang ringan. Sholat wajib saja itu luar biasa. Ya, jadi tabe, Bapakku, jadi orang yang sholat memang ada sunnah sholatnya, ada kesempurnaannya, ada khusyuknya, tapi tidak. Untuk semua kita ya, yang merasa malah sholat, tolong, sholat itu identitas. Harus ditampakkan. Kita nanti masuk dalam syarat sahnya, rukunnya, itu pembahasan lain. Tapi tolong sholat dulu, supaya Allah kasih jalan untuk mempelajari yang jauh lebih tinggi lagi. Itu barangkali Pak jawaban saya, sederhana, mudah bisa dipahami. Ya, ini sudah ada di belakang kita, ini kayaknya kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Mudah-mudahan bisa disambung pada pertemuan berikutnya. Demikian, wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.